warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Museum Haji Widayat. Saya akan memandu museum ini terutama tentang eksteriornya. Karena museum ini diciptakan oleh Pak Widayat, tidak hanya isinya diciptakan oleh Pak Widayat, tapi seluruh bangunan, eksterior, gardennya, tamannya, semuanya diciptakan oleh Pak Widayat. Dan kami sekarang ini di tahun 2022 masih mengabadikan tersebut dan masih kelihatan sekali karya Pak Widayat. Mari kita tunjukkan. Kita masuk di tamannya Pak Widayat. Di sini ada patung-patung yang pemasangannya juga mungkin tidak biasa. Jadi dipasang dengan memakai kawat, kemudian taruh di sana. Harapannya nanti bisa seperti ini, dirambati oleh pohon. Dan kalau nanti suatu saat sudah terambat semua, ini masih bisa gerak-gerak. Ini yang menjadikan nanti mungkin sesuatu yang menakutkan. Ini adalah garasi. Kemudian di atas sana itu adalah tempat tinggal Pak Widayat. Studio di sana, itu yang depan menonjol itu adalah musola, di mana Bapak Widayat melakukan sembahyang, sholat 5 waktu dan sebagainya di sana. Ini adalah garasinya. Mempunyai koleksi yang lumayan, ada 2 mobil yang khas dari museum. Dan kemudian kita ke tamannya. Ini Taman Pak Widayat. Taman Pak Widayat ada sesuatu yang unik, yaitu apa? Karena beliau dulu pernah belajar garden di Jepang. Dan mungkin beberapa taman yang kita lihat ini ada sedikit nuansa Jepangnya. Misalnya ini adalah taman yang hampir mayoritas adalah pasir. Jadi di sini menonjolkan pasirnya dan suseikinya. Memang suseiki ini suseiki dari seputar sini, daerah Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian di sebelahnya juga rumput, di mayoritas rumput. Jadi tidak hanya semuanya rumput, tapi ada rumput, ada pasir. Kemudian di sana juga ada sumur. Dan untuk menunjukkan bahwa ini di Jawa, di suasana Jawa khususnya, jadi juga taman yang lantainya atau dasarnya adalah tanah. Di sini adalah tanah. Jadi ada yang pasir, rumput, juga tanah. Dan nanti ditanami pohon kepel, kebetulan nggak berbuah. Pohon kepel ini juga pandemi dari Jawa. Jadi biasanya buahnya eksotis sekali, tapi pas kebetulan habis. Juga di sini beliau juga membuat kolam yang dibentuk dengan gaya Pak Widayat. Jadi kalau kita lihat bentuknya kan ada yang lurus, kemudian dikasih lubang-lubang atau setengah lingkaran kanan kiri seperti itu. Kemudian ditaruh patung yang diciptakan oleh sahabat Pak Widayat, yaitu Pak Sabtoto di sana. Kemudian juga ada patung-patung mahasiswanya. Saya kurang tahu siapa ini penciptanya. Dan juga ada patung-patung diciptakan oleh masyarakat dekat Borobudur. Jadi batu-batu yang seperti itu adalah
batu-batu yang Pak Widayat beli di seputaran Muntilan Borobudur. Jadi beliau menempatkan selain dari patung seorang pematung yang profesional, juga pematung tradisional oleh penduduk sekitar. Kemudian di sini juga ada taman kaktus. Di sini hampir mayoritas kaktus dan dikombinasi dengan pemasangan batu. Batu yang dipasang di sini adalah batu-batu dari Sungai Progo. Ini batu-batu dari Sungai Progo. Kemudian juga beliau menciptakan sesuatu yang seperti gunungan. Jadi hanya batu ditumpuk-tumpuk tanpa ada semen dan sebagainya. Kemudian dengan sendirinya muncul tanaman-tanaman yang tidak ditanam, dia memang tanaman liar, tapi menjadi sesuatu yang menarik juga. Di sini juga ada suseki. Ini adalah batu dari Kebumen. Kebetulan adik Pak Widayat itu adalah seorang yang usaha dalam pencarian batu-batu suseki yang dicari di daerah Kebumen. Jadi batu-batu yang seperti ini hampir mayoritas Pak Widayat mendapatkannya dari adik kandung beliau. Juga dikombinasi ada kolam, di sini ada kolam, Galeri Hajah Suwarni. Jadi di lokasi Museum Haji Widayat itu ada 3 tempat dengan nama yang berbeda, yaitu Museum Haji Widayat yang di depan itu berisi koleksi karya-karya yang tidak diperjualbelikan, jadi memang sudah karya atau koleksi museum. Kemudian ada Galeri Hajah Suwarni. Galeri Hajah Suwarni itu hampir mayoritas digunakan untuk pameran. Kalau tidak digunakan untuk pameran, kita menjual karya-karya yang bisa dijual belikan di situ. Di situ juga ada karya-karya Pak Widayat yang orang titip. Hampir mayoritas yang titip di situ adalah keluarga Pak Widayat sendiri, anak-anaknya dan sebagainya. Nah, itu kita pamerkan di situ. Berarti kalau ada orang membeli lukisan di Museum Haji Widayat, bukan berarti dia beli di museumnya, tapi di Galeri Hajah Suwarni. Lokasinya, tempatnya, alamatnya jadi satu dengan Museum Haji Widayat. Ini Galeri Hajah Suwarni. Sebelum ke sana kita perhatikan di sebelah kanan ini ada. Ini sebenarnya pada waktu itu adalah suatu kotak aja begini. Kemudian Pak Widayat memasang 3 patung ini. Ini patung salah satu mahasiswa Bapak. Nah, karena patung ini dibuat dari bahan yang mudah aus, artinya kalau kena air hujan dia semakin aus, semakin rusak. Kami Museum Haji Widayat membeli rumah tua joglo seperti ini, kemudian kita pasang di sini dengan terbuka seperti ini. Sebenarnya awalnya hanya melindungi ini, tapi karena memang ya cukup luas, tempatnya cukup luas, sehingga biasanya tempat ini dipakai untuk acara ijab. Kalau seandainya museum itu disewa untuk acara pernikahan, biasanya ijabnya di sini dengan suasana yang terbuka, yang luas dan sebagainya. Meskipun di sana juga ada patung-patung yang diciptakan oleh Pak Widayat. Ini ada karya desainnya Pak Widayat, itu bukan karya Pak Widayat. Jadi Pak Widayat aku tolong digawe ke kursi goyang dari besi yang besar seperti itu. Tapi begitu karya itu jadi, ternyata Pak Widayat bukan dipakai untuk dirinya sendiri, tapi diabadikan sebagai patung. Di sini kan kemudian dikasih pustek dan sebagainya. Sedangkan ini adalah sebenarnya ini pot bunga. Pot bunga yang terbuat dari kayu.
kayu jati. Ini didapatkan sumbangan dari Rudi Badil. Rudi Badil adalah salah satu mungkin wartawan yang senior di Kompas, karena pada waktu itu Pak Widayat dengan Kompas sangat dekat sekali, apalagi dengan Rudi Badil juga sangat dekat, sehingga karena Mas Rudi Badil itu melihat bahwa Pak Widayat itu punya museum, beliau itu sangat banyak sekali menyumbang barang-barang antik, salah satunya ini. Masih banyak lagi, ada patung-patung Asmat, ada banyak banget, tapi yang ini saya tempelkan di sini. Kemudian ini adalah karya anaknya Bapak pelukis Hendra Gunawan, maestro. Ini namanya Wawan. Jadi saya tempelkan. Kalau ini saya yang menempelkan, bukan anunya Pak Widayat. Kemudian ini juga Wawan, yang di sini Wawan semua itu. Wawan semua. Kita keluar dari galeri, kemudian kita ke taman. Kita perhatikan taman yang begitu luar biasa. Sebelah kanan adalah taman yang hampir mayoritas adalah bawahnya rumput dan tanah yang diliarkan tanpa ada sentuh, hanya dibersihkan pada waktu ada daun yang rontok. Jadi diliarkan. Sementara yang sebelah kiri itu adalah sesuatu yang relatif sedikit disentuh oleh Pak Widayat. Misalnya ada, memang sekarang karena musim hujan, kemudian banyak lumut, tidak begitu kelihatan. Sebenarnya di sini ada garis-garis, ada lengkungan-lengkungan yang dibuat Pak Widayat untuk membedakan antar satu dan lainnya. Nah, begitu kita masuk, kita ke taman ini, kita lihat tuh, di depan kita disajikan suatu patung, kemudian juga kalau orang Jawa bilang leyeh, yang untuk menghaluskan bumbu. Di sini memang di sini ada lukisan. Lukisan ini bukan karya Pak Widayat, tapi ini karya salah satu santriknya Pak Widayat, dan disuruh oleh Pak Widayat untuk merespon itu. Kemudian nanti kalau seandainya kurang pas, Pak Widayat ngasih masukan. Hasilnya seperti itu. Ini sudah dicat ulang. Tapi sekali lagi Pak Widayat juga memperhatikan para pematung-pematung tradisional. Beliau juga beli. Jadi seperti ini. Ini adalah karya-karya yang mungkin di tempat orang jual patung tuh tidak laku, karena ini hanya mungkin ini proses belajar dari pematung-pematung tradisional. Mungkin saya juga nggak paham. Tapi bentuknya aja sudah hanya begitu ditempatkan di sini baru menyesuaikan dengan taman yang sangat luar biasa. Gitu pula di sini juga ada patung kepala. Ini kan kayak patung yang pembuatnya masih proses belajar, bukan sesuatu yang sudah finish. Tapi begitu ditempatkan di sini oleh Pak Widayat sangat menarik sekali. Jadi sesuatu yang memang jiwa seni kita dengan seorang maestro memang tidak bisa kita bandingkan sama sekali. Tahu-tahu begitu sesuatu yang tadinya kelihatan sederhana, kemudian ditempatkan sesuatu di tempat yang pas menjadi sesuatu yang istimewa. Di sebelah kanan saya, di situ ada joglo, itu yang namanya Arso Bajasmi. Nanti kita masuk, jadi dari sini kita begitu jelas, nanti kita masuk. Kemudian kita akan menuju, karena Pak Widayat pada waktu membangun sini tahun 94, Pak Widayat menginginkan kedua istrinya hidup dalam satu lokasi Museum Haji Widayat. Maka dibuatkanlah rumah untuk Ibu Suwarni. Jadi rumah ini khusus dibuat untuk Ibu Suwarni. Di sana juga ada hiasan-hiasan Pak Widayat, ada ikan, ada itu karya Pak Widayat.
Ibu Suwarni pada waktu ini jadi pernah tinggal di sini. Tapi beliau tidak betah. Kenapa tidak betah? Karena pada waktu tahun itu di seputaran sini masih sawah, belum ada perkantoran, belum ada apa-apa. Sehingga Bu Suwarni merasa kesepian. Kenapa? Karena di rumah yang lama di Jayanegara, Jalan Taman Siswa Yogyakarta, beliau punya komunitas. Komunitas apa? Komunitas pengajian, komunitas arisan, komunitas kampung dan sebagainya. Nah begitu di sini kan beliau sendirian, artinya sendirian, beliau tidak ada komunitas, sehingga beliau nggak betah. Mungkin hanya sekitar setengah tahun, kemudian beliau kembali lagi ke Jayanegara. Di sini memang ada sesuatu yang khas dari Pak Widayat, karena beliau dulu waktu tahun 60-an itu pernah belajar di Jepang. Jadi hampir beberapa hal tuh sentuhan Jepangnya kelihatan sekali. Misalnya, ini kita lihat. Di sini ada ventilasi, letaknya di bawah. Kalau di museum nanti kita lihat ventilasinya seperti ini, tapi atas dan bawah. Kayak mungkin tradisi Jepang seperti itu ya, ventilasinya itu ada di bawah dan ada di atas. Kalau kita biasanya ventilasinya ada di atas. Kalau Bapak enggak. Di museum itu ada dua, bentuknya sama, atas bawah. Kalau yang di rumah sini, yang dipakai adalah bawahnya. Jadi keunikan yang kalau kita tidak perhatikan dengan seksama, kita anggap biasa. Tapi sebenarnya ada maksudnya Pak Widayat membuat mungkin lebih, kalau bahasa Jawanya silir mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi ini adalah khasnya dari Pak Widayat. Dan saya tidak melihat rumah yang mempunyai ventilasi di bawah. Jarang sekali. Ada karya Pak Widayat di atas, itu dari besi, kemudian dilas dan dicat ulang. Di sini ada prasasti tentang pembangunan rumah untuk Ibu Suwarni. Ini ditulis oleh tulisan tangan Pak Widayat. Selesai dibangun 9 Maret 1994. 9 Maret itu adalah tanggal kelahiran Pak Widayat. Umur saya genap 75 tahun. Haji Widayat. Ini adalah salah satu prasasti tentang rumah ini. Jadi ini salah satu bagian dari Arshop Haja Sumini. Di sini ada taman yang ditaruh atau diletakkan di mayoritas taman ini adalah batu-batu kecil-kecil. Batu kecil-kecil ini didapat dari Sungai Proko. Kemudian dikombinasi dengan batu-batu Suseki atau batu-batu yang didapatkan oleh adiknya Pak Widayat dengan warna-warni seperti ini. Hampir mayoritas biasanya warnanya merah. Nah, ini adalah taman yang beda dengan yang lainnya. Tadi saya sudah tunjukkan pasir, sudah saya tunjukkan rumput, juga sudah saya tunjukkan yang tanah. Ini saya tunjukkan yang batu kerikil. Di sini juga ada pohon kaktus yang besar sekali. Pohon kaktus yang besar sekali. Memang pada waktu Pak Widayat masih hidup, pohon kaktusnya belum sebesar ini. Cuma karena yang nanam adalah Pak Widayat, maka saya merawatnya sehingga sebesar ini. Jadi beberapa bagian di tempat ini sudah sangat rimbun sekali, sehingga beberapa memang harus diatur. Nah, tadi di sana saya tunjukkan ada prasasti, di sini juga ada prasasti. Di sini tulisannya adalah Dalem Joglo Min itu Sumini, istri yang kedua. Kenangan-kenangan, tulisannya itu kenang-kenangan indah dari istriku Sumini. Kemudian digambarkan di sini ada burung, kemudian ada anak-anak burung, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ini anaknya, cowok semua. Pada waktu itu ada 2 cucu. Itu yang belakang itu adalah cucu. Jadi ini digambarkan saat itu, tahunnya sekitar 2001 atau 2002. Kalau Ibu Sumini meninggal tahun 2000.
Kemudian taman atau di sini juga ada kekhususan dari Joglo ini, yaitu adalah penanaman pohon serut. Ini pohon serut ya, pohon serut. Cuma kita jadikan dia itu sebagai untuk penahan air hujan. Kalau biasanya pohon serut itu yang diatur adalah bawahnya, biasanya dipotongi bawah seperti ini, dibentuk dan sebagainya. Di Galeri Haja Sumini tidak. Jadi ini adalah bentuk yang melingkar nih, sampai sana semuanya dibentuk rapi. Sebenarnya dia selain untuk menghias juga untuk penampu curah hujan. Arshop Haja Sumini, jadi kalau di museum itu adalah bangunan yang mungkin pada masa itu bangunan itu relatif baru, artinya bentuknya juga mengikuti zaman-zaman itu. Kemudian di galeri juga relatif sama. Kalau di museum relatif banyak sudut-sudut yang banyak. Kalau di galeri lurus. Kemudian di Arshop Haja Sumini ini Pak Widayat inginnya supaya tradisional. Jadi bangunannya dari kayu, joglo, kemudian limasan, kemudian di belakang sana juga ada ruang marmer. Kita masuk di joglo. Ini joglo jati asli, cukup tua. Ini mungkin kalau belinya di tahun 90-an, tapi mungkin ciptaan tahun 60-70-an. Yang depan, yang samping-sampingnya itu kayu baru. Kalau yang ini joglo atas semuanya lama. Kedua adalah gebyoknya. Gebyok ini Jawa Timuran. Kemudian ini ibu beli di saat pada waktu itu belum punya tanah di sini. Jadi beliau beli berdasarkan ketertarikan beliau terhadap barang tua. Jadi pada waktu itu belum terpikir mau ditaruh di mana dan sebagainya, belum terpikir. Nah, ini dibeli kemudian oleh adik saya, anaknya Ibu Sumini yang nomor 5, ditaruh di sini. Jadi ini yang joglo ini yang kita namakan Arshop Haja Sumini ini diciptakan oleh anak beliau Haja Sumini yang nomor 6. Beliau seorang arsitek dari UNS. Ini ditaruh di sini. Istimewanya adalah barang ini luar biasa, utuh, 12 meter utuh kayunya, dan kayu besar. Ini utuh. Dan dalam ini namanya ruang marmer. Saya mau ingin menggambarkan gebyok ini. Gebyok ini memang luar biasa. Jadi pembuatannya aja pada waktu itu bukan sistem geraji, tapi sistemnya kalau bahasa Jawanya dipeceli. Jadi dipeceli, bukan digeraji sehingga lurus. Enggak, ini kan kelihatan sekali bahwa dia tidak lurus, dipeceli dan sangat tebal sekali. Memang ini lama. Kemudian kita lihat sekitaran sini. Ini adalah kita namakan ruang marmer. Kenapa ruang marmer? Karena Pak Widayat menciptakan hiasan untuk ruang ini dari marmer. Marmer dengan ukuran yang sama, ya sekitar 90-90. Jumlahnya 10, 5, 10, ini 20, 30. Jadi penciptaannya bagaimana? Jadi marmer itu
sama Pak Widayat digambari dengan spidol. Setelah selesai sama kakak saya digrafirkan. Grafir itu seperti kalau makam itu ada tulisan di nisan itu, kan itu juga digrafir. Sama kakak saya dibawa ke sana, kemudian digrafir. Jadi ini adalah grafiran. Kemudian setelah digrafir, dispidol lagi, sehingga kelihatannya ini seperti spidol aja, tapi sebenarnya di grafiran. Jadi ini benar-benar sudah ada lekuan-lekuannya sudah ada semua di sini. Ya. Dan ternyata seperti ini kalau kena sinar matahari terus-menerus langsung itu akan pudar. Coba kita lihat ini yang sudah pudar. Ini sebenarnya cara mengatasinya dispidol lagi, seperti ini. Jadi nanti akan saudara kita spidol lagi. Dan di sini memang penuh filosofi. Bapak membuat itu penuh filosofi. Misalnya seperti ini. Ke kota untuk sesuap nasi. Jadi orang petani menjual hasil pertaniannya bawa ke kota hanya untuk sesuap nasi. Di sini juga ada ini yang lucu, ini potret diri. Ini potret diri Pak Widayat, ya. Di sini juga ditulis tidak pernah berhenti mencari potret seniman pada umur 81 tahun. Jadi beliau menceritakan ini di umur 81 tahun. Gigi tinggal 8,5 biji. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya 7,5. Mungkin satu giginya ada di dalam yang tidak bisa dilukis. Jadi ada kemungkinan kesalahan itu, tapi di sini ditulisnya 8,5 biji. Kalau setengahnya ada, tapi di sini cuma 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu penggambaran beliau sendiri, potret diri dengan suasana atau khasnya beliau, ada taman, ada burung, ada dekorasi-dekorasi lainnya. Kemudian juga ini menggambarkan beliau mengasih petua kepada keturunannya, terutama tentang bagaimana memperlakukan museum. Jadi museum harus diabadikan, harus dirawat, harus sama-sama merawat sampai kapanpun juga. Jadi itu. Kemudian di atas juga ada hal yang mungkin banyak kolektor punya setrika, tapi kami juga punya setrika yang cukup banyak. Coba bisa disut dari sana, muter terus sampai ke sana. Itu setrika-setrika yang sangat banyak sekali. Barang-barang yang ditempatkan di ruang marbot ini adalah barang-barang yang berkelas. Jadi kalau barang antik ya dia harus berkelas. Ini contohnya ini adalah kalau orang antik paham namanya apa, kalau saya enggak. Ini sana juga ada, ini juga. Orang antik kalau lihat ini biasanya kemecer, menanyakan harganya berapa dan sebagainya. Di sini ada patung satu karya Pak Widayat. Ini diciptakan pada waktu beliau belajar di Jepang tentang ikebana, keramik dan garden. Ini dari keramiknya. Di museum juga ada. Yang seperti ini suatu saat saya akan narasikan. Di sini saya akan memperlihatkan ada suatu monumen, ada suatu pohon yang terjadinya pohon menjadi seperti ini karena ada peristiwa alam. Jadi pada waktu itu tahun 2010 ada erupsi besar sekali. Pohon yang kita beri nama atau biasa orang beri nama jati India ini tumbang. Tadinya ke sana ini tumbang. Sana berak. Jadi kemudian begitu tumbang, saya masih lihat ada akar yang masuk sehingga pohon daun-daunnya itu saya hilangkan semua. Dengan harapan nanti akan muncul tunas baru. Ternyata benar.
setelah dia tumbang, ini beberapa sudah keropos sih. Ini muncul tunas-tunas baru. Jadi ini tunas baru ini. Ini pohon ini akarnya di sana. Akarnya di sana. Cuma yang aneh adalah ini. Ini dulu adalah bagian dari sini, tapi karena dia kena tanah langsung, dia keluar akar, sehingga yang aslinya dengan akar sana keropos, saya potong. Jadi ini menjadi pohon sendiri. Seperti ini sebenarnya kaitan dengan sana.